Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Stit Al-Muslihun Telaga Blitar, Bapak Dr. Haji Habib Bawafi MHI, dan yang saya hormati dosen pengampu pengantar studi Islam Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI, dan juga tak lupa kepada sahabat-sahabati rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan segala kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat Islam dan juga nikmat iman. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Muhammad SAW, alladzi turja syafa'atuhu min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada materi pengantar studi Islam, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian studi agama Islam. Secara terminologi, pengantar studi agama Islam merupakan dari bahasa Arab dirasah Islamiyah. Dalam kajian Islam di Barat disebut Islamic Studies. Secara harfiah adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Secara terminologis adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memakai, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber ajaran yang mengambil berbagai aspek ialah Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini sebagai pijakan dan pegangan dalam mengakses wacana pemikiran dan membumikan praktik penghambaan kepada Tuhan, baik bersifat teologis maupun humanitis. Islam secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Arti pokok Islam adalah ketundukan, keselamatan, dan kedamaian. Maka studi Islam diarahkan pada kajian keislaman yang mengarah pada tiga hal. Yang pertama, Islam yang bermuara pada ketundukan atau berserah diri. Berserah diri artinya pengakuan yang tulus bahwa Tuhan satu-satunya sumber otoritas yang serba mutlak. Keadaan ini membawa timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. Yang kedua, Islam dapat dimaknai yang mengarah kepada keselamatan dunia dan akhirat, sebab ajaran Islam pada hakikatnya membina dan membimbing manusia untuk berbuat kebajikan dan menjauhi semua larangan dalam kehidupan di dunia termasuk kehidupan akhirat. Yang ketiga, Islam bermuara pada kedamaian manusia harus hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang lain, bahkan berdampingan dengan alam raya. Dengan demikian, kedamaian harus dilakukan secara utuh dan multidimensi. Dari tiga dimensi di atas, studi Islam mencerminkan gagasan tentang pemikiran dan praktis yang bernuansan pada kedudukan Tuhan, selamat di dunia akhirat, dan berdamai dengan makhluk lain. Dengan demikian, studi Islam tidak hanya bermuara pada wacana pemikiran, tetapi juga pada praktis kehidupan yang berdasarkan pada perilaku baik dan benar dalam kehidupan. Yang selanjutnya yaitu asal-usul pertumbuhan studi Islam. Pendidikan Islam di Indonesia tidak pernah lepas dari semangat penyebaran Islam yang dilakukan secara insentif oleh para pendahulu dalam kerangka perpaduan antara konteks keindonesiaan dengan keislaman. Pada awalnya pendidikan Islam dalam bentuk halakoh-halakoh, kemudian bentuk madrasah. Selain pesantren, pendidikan Islam di Indonesia diharapkan pada tantangan semakin berkembangnya model-model pendidikan. Pertumbuhan minat untuk memahami Islam lebih
lebih sebagai tradisi keagamaan yang hidup, yang historis, ketimbang kumpulan tatanan doktrin yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Studi Islam kontemporer di Barat berusaha keras menampilkan citra yang lebih adil dengan mengandalkan berbagai pendekatan dan metode yang lebih canggih dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Islam tidaklah dijadikan semata-mata sebagai objek studi ilmiah yang secara leluasa ditundukkan kepada prinsip yang berlaku di dunia keilmuan, tapi diletakkan sesuai dengan kedudukannya sebagai doktrin yang kebenarannya diyakini. Tak heran jika dekade 80-an dan 90-an terjadi perubahan besar dalam paradigma Islam. Kecenderungan pertama, terjadinya pergeseran dari kajian Islam yang bersifat normatif kepada yang lebih historis, sosiologis, dan empiris. Kedua, orientasi keilmuan yang lebih luas. Kendatipun orientasi studi Islam di Indonesia lebih cenderung ke barat, studi di timur dengan tetap memiliki nilai penting, terutama dalam memahami aspek doktrinal yang menjadi basis ilmu pengetahuan dalam Islam. Jika dipadukan menjadi satu model pendidikan Islam, kiranya dapat menjawab kekurangan masing-masing orientasi, yakni menguasai khazahin intelektual Islam yang paling dasar dan otentik, juga menguasai metodologi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat. Yang selanjutnya, tujuan studi Islam. Bagi umat Islam, mempelajari Islam mungkin untuk memantapkan keimanan dan mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan bagi non-muslim hanya sekedar diskursus ilmiah, bahkan mungkin mencari kelemahan umat Islam. Dengan demikian, tujuan studi Islam adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan secara benar serta menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Memahami dan mengkaji Islam direfleksi dalam konteks pemaknaan yang sebenarnya, bahwa Islam adalah agama yang mengarah pada pemeluknya sebagai hamba yang berdimensi teologis, humanis dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dengan studi Islam diharapkan tujuan di atas dapat dicapai. Kedua, untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah secara transparan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dalam hal ini, seluk-beluk agama dan praktik-praktik keagamaan yang berlaku bagi umat Islam dijadikan dasar ilmu pengetahuan. Dengan kerangka ini, dimensi-dimensi Islam tidak hanya sekedar dogmatis teologis, tetapi pada aspek empirik sosiologis. Ajaran Islam yang diklaim sebagai ajaran universal betul-betul mampu menjawab tentang zaman, tidak sebagaimana diasumsikan sebagai orientalis yang berasumsi bahwa Islam adalah ajaran yang menghendaki ketidakmajuan dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Yang selanjutnya, aspek-aspek sasaran studi Islam. Antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Dalam bidang agama terdapat sikap dogmatis, sedang dalam bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Oleh karena itu, aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal, yaitu yang pertama, aspek sasaran keagamaan, kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, yang tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan tercerabut dari teks dan konteks. Dari aspek sasaran tersebut, wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Elemen dasar keislaman yang harus dijadikan pegangan. Pertama, Islam sebagai dogma juga merupakan pengalaman universal dari kemanusiaan. Oleh karena itu, sasaran studi Islam diarahkan pada aspek-aspek praktik dan empirik yang memuat nilai-nilai keagamaan agar dijadikan pijakan. Kedua, Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati, tapi orientasi utama adalah dunia sekarang. Dengan demikian, sasaran studi Islam diarahkan pada pemahaman
terhadap sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, dan aplikasinya dalam kehidupan. Oleh karena itu, studi Islam dapat mempertegas dan memperjelas wilayah agama yang tidak bisa dianalisis dengan kajian empirik yang kebenarannya relatif. Dan yang kedua, aspek sasaran keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat kepada wahyu. Ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran rasional. Oleh karena itu, kajian keislaman yang bernuansa ilmiah meliputi aspek kepercayaan normatif, dogmatik yang bersumber dari wahyu, dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. Jadi, pada kesimpulannya, dari seluruh penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa arti agama, dian, dan religi mempunyai pengertian yang sama, dan juga studi Islam mempunyai asal-usul dan pertumbuhan. Studi Islam sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Tujuan studi Islam adalah untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Aspek-aspek sasaran studi Islam yaitu aspek keagamaan dan aspek sasaran keilmuan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.